Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang masuk? Siapa? Siapa ya? Ada berapa? Saya 35. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas, Dia mulai pelajaran kalau ini Allah pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Agama percaya masing-masing berdoa. terima kasih guys. Nah, ibu absen dulu ya. Ya. Kenalin sama siapa? Ya. Abdul Haris. Ada. Masuk. Oh, bisa berpelan. Nanti kalau ibu absen kalian berdiri ya. Ahmad. Ahmad Zikair Jami. Anas Al-Farizi. Anissa. Anas Bima. Daniel. Dafa. Denny. Denika. Iman. Fatir. Fawaid. Febrian. Handika. Indra. Jeffrey. Keila. Kezia. Muhammad David. Muhammad Fahri. Muhammad Hamdani. Muhammad Refi. Muhammad Catur. Muhammad Bagas. Muhammad Faruk. Muhammad Dafa. Nabil. Ominda. Raditya. Rahmat. Ferry. Rizky. Lisa. Oke, jadi antara itu dari sama ya. Oke, ini pertanyaan kalian. Kemarin kita sudah belajar tentang Oke, sebelumnya jadi pembelajaran kita pada siang hari ini itu tentang materinya resilien. Nah, itu ada sangkut pautnya sama budaya Jember. Ada yang tahu nggak budaya Jember itu apa? Tadi ada tahu pacaran kadu itu apa? Pacaran kadu itu adalah seni budaya tradisional khas Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menampilkan pertunjukan manusia mengenakan kostum harimau buatan dari Harmoni. Berasal dari budaya penjatuhan, kesenian ini awalnya merupakan boneka penjaga sawah untuk menakuti hama dan mencuri. Yang ini berevolusi menjadi seni pertunjuk rakyat penuh makna. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video ini ya.
ada gendarnya. Jadi itu bisa dilihat dari diameter sama frekuensinya. Oke, next. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini tujuannya yaitu memahami hubungan matematika dengan budaya lokal, kemudian menyajikan data ke dalam diagram bencar, menentukan hubungan antara ukuran alat musik dan bunyi yang dihasilkan, menafsirkan pola hubungan data pada kesenian tradisional, menentukan persamaan teori linier sederhana, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Nah, di sini ada data, yaitu ukuran gendang dan frekuensi bunyi, di mana diameter gendangnya itu dalam sentimeter, kemudian frekuensinya itu dalam satuan Hz. Di sini silakan bantu ibu untuk membacakan tabel ini. Angkat tangan. Boleh, bagus. Silakan ke depan. Perhatikan atau klarifikasi dan frekuensi bunyi berikut. Nomor 1, diagram tenggang 6 cm, 20 frekuensi bunyi atau wajib 420. Nomor 2, diameter tenggang 22 cm, frekuensi bunyi 400. Diagram tenggang 24, frekuensi bunyi 380. Diameter tenggang 26, frekuensi bunyi 360. Diagram tenggang 28, frekuensi bunyi 340. Diagram tenggang 30, frekuensi bunyi 320. Diameter tenggang 32, frekuensi bunyi 300. Diagram tenggang 34, frekuensi bunyi 280. Terima kasih. Mas ini apakah ada yang kesulitan untuk membaca diagram? Tidak semua. Oke. Dan di sini ada rumus regresi linier. Untuk mencari rumus regresi linier, kalian harus mencari apa yang ditunjuk X barnya, ya betul, kata-kata. Di mana rumus X bar seluruhnya sama jumlah datanya. Oke, betul. Terus yang Y bar, di mana rumus Y bar? Jumlah ini bagi jumlah. Oke, setelah mengetahui X bar dan Y barnya, kita selanjutnya mengarah ke rumus SSXY. Apa itu SSXY? Nggak tahu. Ada yang tahu apa tangan? Ada yang tahu? Coba dibuka halaman satu-satu. Apa SSXY itu? Jumlah dikumpulkan. Siapa ada yang menjawab? Tangan. Jumlah kuadrat selisih variabel independen N terhadap kata-katanya dan variabel independen Y terhadap kata-katanya. Oke, betul. Nah, rumusnya yaitu sigma XY dikurangi N X bar juga. Kemudian kita mencari SSXX. Apa itu SSXX? Jumlah kuadrat selisih variabel independen N terhadap kata-katanya. Oke. Nah, dari rumus SSXX yaitu sigma X kuadrat dikurangi N X bar dikuadratkan. Nah, hasilnya kemudian kita menentukan nilai B dari nilai SSXY dibagi SSXX. Nah, setelah kita menemukan nilai B, kita juga mencari nilai A. Mana rumus nilai A? Ibar. Angkat tangan. Oke, setelah kalian menemukan nilai B dan nilai A,
Untuk pembagiannya Ibu Aca ya. Jauh. Ini sendiri, Bu. Ini sendiri aja. Maksa. Oke. 5 orang, satu kelompok isinya 5 orang. Berarti disuruh aku ini kayak aku. Ini mau pilih sendiri apa diaca? Ini. Isinya 5 orang. Baik, Bu. Zero nih, Bu. Berarti kelompok satu dari mana? Dari sini. Jadi kelompok satu ya. Isinya 5 orang. Siapa yang mau kelompok satu? Ambil 1 orang. Oke, dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Pak, kelompok 5. Tiga siapa? Yang belum siapa? Berapa orang? Ini 1, 2, 3, 4. Aku mau berapa tadi? Siapa aja katanya? Kamu siapa aja? Dua, tiga, empat. Kenapa kok? Biasa, Bu. Udah, Bu. Yang depannya udah datang kamu belum? Belum, ini kan satu dulu kan siapa? Ya udah datang lagi satu. Masuk. Satu. Kelompoknya Rizky. Pasti mana? Oke. Angka aja kurang. Ini orang satu. Indra. Tunggu dulu, jalanin dulu. Boleh. Ya boleh. Jalan dulu. Satu kelompoknya. Yang beda cuma satu. Biasa. Untuk kenalan nggak apa-apa. Kuota berapa? Yang ini aja. Jangan dulu kelompok. Di mana yang satu? Berapa tuh? 5. Kalau
Ini kan sudah terjadi semua. Di sini ibu akan menjelaskan cara kalian mengerjakan. Oke, di situ nama pokoknya jangan lupa ditulis. Kelompok 1 sampai 6. Terus nama anggotanya jangan lupa ditulis juga. Nama lengkap ya. Ya. Terus kelasnya ditulis gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah terus ada petunjuk pengadaan. Jadi kalian baca informasi budaya dengan teliti. Kemudian sisihkan setiap pertanyaan bersama kelompok. Kemudian tuliskan jawaban secara betul dan jelas. Gunakanlah penggaris saat membuat jadwal kerja dan juga kerjakan setiap aktivitas sesuai langkah yang diberikan. Kemudian di poin D itu ada informasi budaya. Kendang dan masyarakat Jember itu kesenian tradisional khas Jember yang memadukan unsur tari, musik dan pertunjukan rakyat. Dalam pertunjukan ini digunakan berbagai alat musik tradisional. Salah satunya adalah kendang. Kendang digunakan untuk mengatur irama pertunjukan. Ukuran kendang mempengaruhi tinggi rendah bunyi yang dihasilkan. Semakin besar diameter kendang, maka suara yang dihasilkan cenderung lebih rendah. Sebaliknya, kendang yang lebih kecil menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Konsep tersebut berkaitan dengan matematika, khususnya hubungan antara dua variabel, diagram kendang dan regresi linier. Pendekatan ini disebut dengan matematika, yaitu menghubungkan budaya dengan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di poin E itu ada aktivitas 1, mengamati data. Di situ ada data, diameter kendang juga frekuensi bunyi. Dan juga ada 3 pertanyaan, kalian tinggal jawab pertanyaan itu sesuai data. Oke, ada data ini aktivitas 1. Enggak ada. Oke, next aktivitas 2, kalian itu membuat jadwal kerja. Datanya dari mana, Bu? Datanya dari aktivitas 1 itu. Oke. Ada yang nanyain? Oke, kemudian aktivitas 3, menentukan regresi linier. Kalian harus cari nilai X, Y, X kuadrat, X, Y. Kemudian sigmanya jangan lupa. Regresi liniernya juga kalian harus isi aja. Kemudian aktivitas 4, kalian menampilkan data budaya. Di situ juga ada 3 pertanyaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Ada yang ditanyain? Ada yang dibingungin? Oke, itu kerja kelompok ya. Kerja mandiri. Setelah kalian mengerjakan data ini, kalian harus mempresentasikan hasil ke depan dari 4 aktivitas. Nanti apa? Sekarang. Jadi kalian kerjainnya ini. Waktunya cuma 20 menit. Selesai. Kan kerja kelompok. Dari aktivitas 1, 2, 3, sama 4 itu ibu akan ajak kelompok mana yang akan maju. Oke? Ada yang dibingungin? Langsung kerjain ya. 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang ditanyain langsung tanya ke Bapak.
Sedang lagi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas 1 mengamati data. Perhatikan data bulan pertanyaan. Variabel apa yang menjadi variabel bebas? Yang benar. Yang benar enggak. 2. Variabel apa yang menjadi variabel bebas? Jawab frekuensi bunyi. Bagaimana hubungan antara diameter bidang dan frekuensi bunyi? Jika diameter bidang semakin kecil, maka frekuensi bunyi semakin besar. Jika frekuensi bunyi semakin besar, maka diameter bidang Ini dari kelompok 5 masih bisa dari apa? Tepuk tangan dulu. Teman-teman diagram kerjanya yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Tapi 88, 56, 67, 67, 88,